Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sentosa bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya bacakan Ibrani pasal 12 ayat 1 dan ayat 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, Ibrani 12 ayat 1 di situ dikatakan bahwa mari kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang wajib kita ikuti ini. Dan caranya ialah ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi dalam perlombaan hidup ini Bapak Ibu, mari kita fokus kepada Tuhan Yesus. Kenapa harus fokus? Ada dua. Yang pertama, Matius 14 ayat 28-30 saya bacakan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Peristiwa tentang Petrus berjalan di atas air dengan imannya, ini sudah sering kita dengar Bapak Ibu. Dan karena dia kehilangan fokus, dia lebih fokus kepada gelombang masalah hidup. Akhirnya Petrus mulai tenggelam. Jadi fokus melemahkan. Itu yang pertama. Maka dari itu kenapa kita harus fokus? Yang pertama, tidak fokus melemahkan. Yang kedua, saya bacakan 1 Korintus 9 ayat 24-25. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagaimana Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus bahwa orang yang bertanding itu lari begitu rupa, ya, lalu menguasai diri dalam segala hal. Dan ini sejalan dengan apa yang tertulis dalam Ibrani 12 ayat 1 bahwa marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi lari begitu rupa, tanggalkan segala beban, tanggalkan segala dosa, tanggalkan segala pikiran-pikiran. Karena semuanya itu membuat apa? Melelahkan Bapak Ibu, membebani. Membuat kita tidak bisa fokus kepada Tuhan Yesus sehingga larinya gak kencang. Jadi kalau gak fokus, kita jadi lelah, terbebani. Ya sudah pasti tidak bisa menang dalam setiap pertandingan. Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini katakan kepada kita, mari kita bertanding, lakukan dengan mata yang tertuju, fokus kepada Tuhan Yesus. Kenapa? 1, tidak fokus melemahkan. 2, tidak fokus melelahkan. Mari kita fokus, Tuhan tolong kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus terima kasih untuk renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, biar kami belajar untuk fokus, memandang kepadamu dan tidak bimbang, tidak goyah, tidak ragu ya Tuhan. Sehingga kami bisa kuat, sehingga kami bisa berlari dengan cepat, dengan kencang Tuhan. Dan dalam pertandingan ini kami memperoleh kemenangan-kemenangan. Dalam hidup kami memperoleh kemenangan-kemenangan atas segala sesuatu masalah dan apapun itu. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong mampukan kami semua. Dan saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu. Mereka akan melaksanakan segala aktivitas mereka. Tuhan kiranya Engkau tolong. Bagi yang berakhir pekan bersama keluarga, bagi yang akan
bersiap untuk libur panjang Tuhan. Mereka akan berjalan, menjalani perjalanan-perjalanan Tuhan, baik darat, laut maupun udara. Tuhan berkati, jaga, lindungi. Apabila di antara mereka masih ada yang aktivitas-aktivitas yang harus mereka lakukan, Tuhan juga beri hikmat. Tuhan tolong. Bersamamu Tuhan, Engkau akan membuat mereka berhasil. Bersamamu Tuhan, mereka akan aman dalam lindungan dan penjagaan Tuhan. Tuhan berkati mereka semua, Tuhan tolong mereka semua. Kami serahkan hidup kami padamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.